Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang the articles atau artikel. Artikel dalam bahasa Inggris ada 3, yaitu a, an, dan the. A dan an sebagai indefinite articles atau artikel yang tidak pasti, dan the adalah definite article, artikel yang pasti. Bagi teman-teman yang belum menonton dan ingin tahu pelajaran the article secara lebih terperinci, bisa melihat video sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang zero articles. Apa itu zero articles? Tidak perlu menggunakan artikel. Kapan saja kita tidak perlu menggunakan artikel? Itu yang akan kita bahas hari ini. Mari kita mulai pelajaran kita. Yang pertama adalah general things. Untuk hal-hal yang umum, kita tidak perlu menggunakan artikel. Life is beautiful. Hidup itu indah. Hidup siapa? Hidup. Tentang hidup secara umumnya. Karena itu kita tidak mengatakan the life is beautiful, tetapi life is beautiful. Everybody needs love. Setiap orang membutuhkan cinta. Cinta siapa? Cinta pada umumnya. Karena itu kita tidak mengatakan everybody needs the love. Lalu untuk kata-kata benda abstrak, abstract nouns, kita tidak perlu menggunakan the articles. Misalnya happiness, sadness, peace, dan kata-kata abstrak lainnya. We can't buy happiness. Bukan we can't buy the happiness. Can't adalah singkatan dari cannot. Jadi untuk happiness kita tidak perlu menggunakan the. Kita tidak bisa membeli kebahagiaan. We can't buy happiness. There was sadness in her voice. Bukan there was the sadness in her voice. Ada kesedihan dalam suaranya. Tidak perlu memakai the. Peace can save the world. Perdamaian bisa menyelamatkan dunia. Kita tidak mengatakan the peace can save the world, tetapi peace can save the world. Ketika ada seseorang yang berpulang kembali kepada Sang Khalik, kita mengatakan rest in peace. Rest in peace, bukan rest in the peace. Beristirahat dalam damai. Lalu nama-nama orang. Who is Kate Middleton? Bukan who is the Kate Middleton. Meskipun seseorang itu terkenal, kita tidak perlu menggunakan the. Nama-nama negara. Indonesia is a big country. Kita tidak perlu menggunakan the sebelum Indonesia. Cukup Indonesia is a big country. Indonesia adalah negara yang besar. Untuk nama-nama negara ada beberapa pengecualian. Ada beberapa negara yang memang memakai the. Seperti the United States of America atau lebih dikenal dengan the United States, atau the UK, the United Kingdom, the Netherlands, the UAE, the United Arab Emirates. How long will you be in the United States? Berapa lama kamu akan berada di United States? Northern Ireland is part of the United Kingdom. Irlandia Utara adalah bagian dari United Kingdom. The Netherlands is a beautiful country. Belanda adalah negara yang indah. The winners are from Singapore, Taiwan, Sweden, India, and the United Arab Emirates. Pemenang-pemenangnya adalah dari Singapura, Taiwan, Swedia, India, dan the UAE. Negara-negara selain yang tadi ada di pengecualian tidak usah memakai the, tidak perlu memakai artikel. Manila is the capital city of the Philippines. Manila adalah ibu kota Filipina. Lalu nama-nama kota. Nama kota tidak perlu menggunakan artikel. Surabaya is the second largest city in Indonesia. Jadi bukan the Surabaya is the second largest city. Surabaya adalah kota terbesar kedua. Mengapa kita memakai the pada second largest city? Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar untuk degree of comparison superlative yang ketiga, yaitu yang
kita menggunakan the second largest city, kota terbesar kedua. The most beautiful, tercantik. The smallest, terkecil. Yang menggunakan yang paling, kita harus menggunakan the. Kemudian nama-nama universitas. Airlangga University is in Surabaya. Universitas Airlangga ada di Surabaya. Jadi kita tidak perlu menggunakan the sebelum nama universitas. Jadi kita tidak perlu mengatakan the Airlangga University, tetapi langsung nama universitasnya. Tidak perlu menggunakan artikel. Lalu nama-nama benua tidak perlu menggunakan artikel. We had a fantastic trip to Europe. Perjalanan kami ke Eropa luar biasa. Huruf E dan U dalam Europe dibaca sebagai U. Europe. Bukan Europe, tetapi Europe. Lalu bahasa-bahasa. We are learning English. Kita tidak perlu mengatakan we are learning the English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Untuk mata pelajaran academic subject juga kita tidak perlu menggunakan the. He's very good at math. He's very good at history. He's very good at physics. He's very good at chemistry. He's very good at law. Jadi tidak perlu menggunakan artikel the. Perhatikan juga preposition yang digunakan adalah at. Jadi kita mengatakan he's very good at dan nama mata pelajarannya. Kita tidak menggunakan in misalnya. He's very good in math. Tapi kita menggunakan he's very good at math, at history, at physics, at chemistry, at law. Jadi menggunakan preposisi at. Perhatikan juga pengucapan hukum. Law, kita tidak menyebutkan W. Huruf W adalah huruf yang diam. Silent letter, law. Bedakan dengan low, rendah, yang kita harus menyebutkan huruf W-nya. Law dan low. Lalu kemudian untuk santapan atau meals, kita juga tidak perlu menggunakan artikel. Kita langsung mengatakan breakfast, lunch, atau dinner. It's time for breakfast. Saatnya makan pagi. The students have lunch at school. Murid-murid makan siang di sekolah. Dinner is ready. Makan malam siap. Tidak perlu menggunakan the. Kemudian jenis olahraga. Kita juga tidak perlu menggunakan the sebelum nama olahraganya. They love football, bukan they love the football. Mereka suka sepak bola. We played basketball yesterday, bukan we played the basketball yesterday. Do you know how to play chess? Kamu tahu bagaimana bermain catur? Bukan do you know how to play the chess? Tidak perlu menggunakan the untuk jenis olahraga. Routine places, tempat-tempat yang rutin, misalnya rumah, sekolah, atau tempat pekerjaan, kita mengatakan at home, bukan I'm at the home. I'm at the school, I'm at the work. Langsung ya, I'm at home. Atau I'm at school, I'm at work. Saya di rumah, saya di sekolah, saya di tempat kerja. Langsung tanpa menggunakan artikel. Demikian juga transportasi, termasuk jalan kaki. Kita tidak menggunakan the. Jadi by bus, naik bus, by train, naik kereta, by plane, naik pesawat, by car, naik mobil, on foot, jalan kaki. Tidak perlu menyelipkan the di antara by dan nama transportasinya. Tidak perlu mengatakan by the bus atau by the train, by the plane, by the car, on the foot. Kita harus mengatakan by bus, by train, by plane, by car, atau on foot. Last week, we went to Bandung by bus, atau by train, by plane, by car, atau almost impossible, tidak mungkin, hampir tidak mungkin kita mengatakan last week we went to Bandung on foot, dengan jalan kaki. Atau mungkin ada yang pernah melakukannya, go to Bandung on foot, dengan jalan kaki. Are you going by bicycle or on foot? Kamu akan pergi naik sepeda atau jalan kaki?
Demikian pelajaran kali ini. Kita sudah belajar kata-kata tanpa artikel, dan saya berharap semoga dengan pelajaran kali ini menjadi lebih jelas apa saja kata-kata yang tidak perlu menggunakan artikel dalam bahasa Inggris. Semoga pelajaran kali ini bisa membawa manfaat bagi yang menonton dari awal hingga akhir. Sekian pelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.